Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemirsa. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Putra Hendra S. Sitompul, MTH, di siaran Jalan Kasih kita pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu buat kebaikan, kasih setia, anugerah pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu baru pada pagi hari ini yang melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di mana kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan Tuhan buat setiap pemirsa yang menonton Tuhan siaran-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu pemirsa. Hari ini saya akan membahas yaitu yang berbicara tentang mengikut Yesus. Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu berbicara tentang follow Jesus. Kalau berbicara tentang kata follow, banyak orang sering berpikiran yaitu dan juga beranggapan berbicara tentang media sosial. Di mana ketika pada saat kita melihat media sosial, tentu pasti di dalam kita mengikuti media sosial yang ada, tentu ada suatu ajakan-ajakan kepada kita agar di mana kita dapat mengikuti daripada siaran-siaran ataupun layar langsung yang disampaikan oleh setiap pemilik daripada akun tersebut. Nah, sehingga ajakan tersebut akhirnya kita ikuti dan kita pun dapat mengikuti siaran tersebut, sehingga ketika pada saat pemilik daripada akun tersebut menyampaikan konten-kontennya, tentu pasti kita akan selalu diarahkan dan kita akan melihat konten-konten tersebut. Tetapi pada hari ini saya tidak berbicara tentang media sosial, tetapi hari ini kita berbicara lebih fokus, yaitu berbicara tentang mengikut Yesus. Nah, ketika kita melihat dan mencermati motivasi seseorang, khususnya di dalam mengikut Tuhan, tentulah sangat berbeda-beda motivasi orang-orang tersebut dalam mengikutinya. Ada orang yang mengikut Yesus karena ingin dia disembuhkan dari sakit penyakit. Ada juga seseorang mengikut Yesus karena dia mendambakan kesembuhan untuk anggota keluarganya. Dan juga ada orang yang ingin ataupun orang-orang yang mengikut Yesus, ada juga yang supaya mereka mendapatkan makanan, dan masih banyak lain laginya motivasi-motivasi yang dilakukan oleh setiap orang ketika orang tersebut mengikut Yesus. Nah, kita akan melihat ayat Alkitab kita tepatnya di dalam Matius 16 ayat 24. Berkata demikian firman Tuhan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, dari ayat ini, kalau kita melihat di dalam terjemahan sederhana Indonesianya, maka ayat ini berkata demikian. Kemudian Yesus berkata kepada kami, siapa yang mau mengikut aku dan harus melupakan kepentingan diri sendiri dan terus mengikuti aku dengan bertekad. Sekalipun harus mati disalibkan, aku tidak akan mundur. Nah, kalau kita melihat daripada terjemahan sederhana Indonesia ini, bahwa ketika seseorang mengikut Tuhan, ketika seseorang ingin mengikuti daripada Yesus, maka dikatakan di dalam ayat ini, orang tersebut harus melupakan yang namanya kepentingan diri sendiri dan terus mengikut Tuhan, yaitu dengan bertekad. Dalam arti bahwa ketika seseorang mengikut Tuhan, maka hendaklah dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuhnya, tidak dengan setengah-setengah. Karena firman Tuhan berkata, ketika pada saat kita mengikut Tuhan dengan setengah-setengah, maka Tuhan akan memuntahkan kita. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hendaklah di dalam setiap kehidupan kita, kita hendaklah mengikut Tuhan, yaitu dengan
bertekad dengan sesungguhnya, dengan sepenuhnya. Dan dikatakan sekalipun harus mati, disalibkan, aku tidak akan mundur. Jadi ketika pada saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita tetap akan selalu mengikut Tuhan dan kita tidak akan mundur di dalam mengikut Tuhan. Nah, di dalam mengikut Yesus, bukan itu dikatakan itu bukan untuk mencari kenyamanan. Kalau ada orang yang mengikut dia hanya untuk mencari kenyamanan, maka ia tidak akan bisa bertahan karena mengikuti dia. Berarti harus siap dalam segala hal dan tidak mundur. Dalam mengikuti Yesus Kristus, itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Kita bisa saja memiliki agama, yaitu agama Kristen, tetapi sebenarnya dalam hidup kita, kita tidak menjadi pengikut Yesus. Artinya, Bapak Ibu pemirsa, bisa seseorang masuk ke gereja, tapi judi tetap jalan terus. Orang pergi ke gereja, tapi mabuk masih dilakukan tiap minggu. Kita masuk ke gereja, tapi tidak pernah melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, hal-hal tersebut yang dinamakan bisa memiliki agama, tapi bukan menjadi pengikut Kristus. Nah, oleh karena itu, kita harus lebih sungguh-sungguh, lebih lagi mengikut Kristus. Karena itu adalah pilihan dalam setiap kehidupan kita sebagai umat percaya, agar kita lebih lagi mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu pemirsa, dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita mengikut Yesus, ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Supaya kita layak disebut sebagai yaitu murid Kristus. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, dikatakan dalam kehidupan kita supaya kita layak disebut sebagai murid Kristus. Yang pertama, kita hendaklah harus memikul salib. Memikul salib di sini dikatakan berarti apa? Berarti kita sebagai orang percaya mau menderita bagi Kristus. Menderita bisa berupa perlakuan tidak adil, dibenci, dikucilkan, diintimidasi oleh orang lain. Karena status kita sebagai pengikut Kristus. Nah, hal ini mungkin saja bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mungkin sedang berada di tempat yang tandus, mungkin kita difitnah, lalu kita dihina, dilecehkan dan dirugikan. Maka dikatakan di sini tetaplah bertahan di dalam imanmu, di dalam engkau mengikut Yesus. Sebab itulah tempat yang terbaik untuk membentuk kita menjadi seperti Kristus. Dalam Mazmur 119 ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita sedang tertindas, ketika kita sedang mengalami suatu masalah, problema apapun itu, maka secara otomatis kita sedang belajar di dalam ketetapannya Tuhan. Nah, ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak enak kita hadapi, maka yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, kita harus memiliki yang namanya mempunyai kerelaan ketika Tuhan membawa kita kepada suatu kondisi yang tidak enak. Khususnya apalagi bagi keinginan daging kita. Mempunyai kerelaan ketika Tuhan membawa kita kepada suatu kondisi yang tidak enak bagi keinginan daging kita. Bukan kesaksian tentang bertambah kayanya kita atau dapat mobil baru. Kalau kita bersaksi dari hal-hal yang demikian, itu tidak akan memiliki dampak bagi orang lain. Tetapi kalau ingin bersaksi yang baik, maka lakukanlah sesuatu yang tidak biasa dan ekstrim bagi orang lain. Kekristenan berbicara tentang kedalaman hati kita yang kuat. Nah, harta kita yang sesungguhnya, yaitu terdapat ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita. Dan hal itu butuh kita gali. Dan ini perlu harga yang harus dibayar dan konsistensi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kekristenan harus dimulai dari dalam, bukan hanya kesan di luar saja yang di dalam itu lebih penting dari apa yang ada di luar. Lalu ketika mungkin kita mengalami yang namanya ketekanan,
Maka yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, hendaklah kita tetap setia dan taat meskipun keadaan tidak baik. Jika saat ini pemirsa sedang berada di jalan yang sedang menurun, maka saya mau mengatakan kepada kita semua, tetaplah bertahan dan jangan memberontak. Justru di tempat seperti itulah akan kelihatan siapa aslinya diri kita yang sebenarnya. Bapak Ibu pemirsa, oleh karena itu kosongkanlah diri kita. Sama seperti Yesus. Meskipun dia mampu melakukan banyak hal, namun dia membatasi dirinya dan mengambil rupa menjadi manusia seperti kita. Di mana Yesus mau menderita, mau dibatasi, dan mau disalibkan. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan di sini, hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini supaya kita layak disebut sebagai murid Kristus. Yang kedua dikatakan, yaitu hendaklah hidup kita menghasilkan yang namanya buah. Di dalam Yohanes 12 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pohon bertumbuh menghasilkan buah, dan di dalam buah terdapat benih untuk menjadi tunas. Benih itu harus mati dari identitasnya sebagai benih dan masuk ke dalam identitas baru sebagai tunas. Demikian pula tunas harus mati dari identitasnya sebagai tunas dan dengan rela berubah identitasnya menjadi pohon. Dia harus bertumbuh menjadi dewasa sehingga bisa dikatakan di sini sehingga bisa berbunga dan menghasilkan buah yang dimana di dalam buah-buahnya akan terdapat yang namanya benih. Nah, begitulah setiap kehidupan kita. Apabila kita ingin berbuah, maka kita harus mati terlebih dahulu. Sehingga ketika kita mematikan keinginan daging kita, kita mematikan keegoisan kita, maka itu akan membangkitkan, akan membuat kita semakin lebih lagi berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada beberapa jenis buah di dalam kekristenan. Yang pertama kita lihat yaitu buah pertobatan. Nah, di hal ini dalam buah pertobatan ada terdapat di dalam Matius 3 ayat 8. Lalu berikutnya ada buah kekristenan. Lalu selanjutnya ada buah ketekunan. Dan berikutnya ada buah hidup yang kekal. Lalu ada buah kebenaran. Lalu ada buah perubahan karakter. Dan terakhir ada buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Di mana buah-buah roh ini ada terdapat yaitu 9 buah roh. Nah, di mana 9 buah roh ini merupakan buah-buah dalam kekristenan. Sehingga membangkitkan kehidupan kita. Dari buah-buah kekristenan ini yaitu buah-buah roh. Nah, inilah akan melihat siapa kehidupan kita. Dan akan mencerminkan apakah hidup kita benar-benar mengikut Kristus atau kita setengah-setengah mengikut Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu hal apa yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita supaya kita layak disebut sebagai murid Kristus. Yang ketiga, agar kita dapat menjadi murid Kristus, yaitu hendaklah hidup kita menjadi berkat. Di dalam kita menjadi berkat, maka Bapak Ibu pemirsa, menjadi berkat ini bukan hanya berbicara dari ekonomi saja, tetapi juga berbicara dari setiap kehidupan kita masing-masing. Apakah dalam keseharian kita,
hidup kita benar-benar sudah menjadi berkat bagi banyak orang lain? Apakah hidup kita sudah menjadi kesaksian bagi banyak orang lain? Nah, apabila dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, hidup kita belum menjadi berkat bagi banyak orang lain, pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar agar hidup kita, di dalam kita mengikut Tuhan, hidup kita harus menjadi berkat. Ketika kita menjadi berkat, maka kita diberkati untuk memberkati orang lain. Di dalam Imamat 23 ayat 22 berkata, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Dari ayat ini, Bapak Ibu pemirsa, mengajarkan kita bahwa dari segala apapun hasil ladang kita, dari segala hal apapun yang kita hasilkan, bahwa dari ayat ini menjelaskan sebagian daripada hasil yang kita dapat itu merupakan milik sebagian daripada orang-orang yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu, kalau kita menyadari bahwa sebagian dari harta yang kita miliki, penghasilan yang kita miliki adalah sebagiannya adalah milik orang lain, maka ketika kita diberkati, maka hidup kita diberkati untuk memberkati orang lain, khususnya orang-orang yang membutuhkan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya dikatakan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu pemirsa, ada satu kata yaitu dikatakan di sini, hendaklah kamu memberkati. Nah, kata ini yaitu kata hendaklah kamu memberkati. Ini merupakan suatu ajakan kepada kita agar kita mau memberkati banyak orang, agar kita mau memberkati orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuh pertolongan kita. Karena apa? Karena dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dalam Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang memberkati orang lain, maka secara otomatis berkat itu akan kembali kepada orang tersebut. Sebab Tuhan yang akan membalas perbuatannya dan membela orang tersebut. Nah, oleh karena itu, jangan takut untuk memberkati orang lain. Karena ketika kita memberkati orang lain, maka secara otomatis dalam firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan bahwa kita sedang yang namanya memiutangi Tuhan. Nah, apabila kita sedang memiutangi Tuhan, maka secara otomatis ketika kita sedang memiutangi Tuhan, maka Tuhan itu Bapak Ibu pemirsa, Tuhan itu tidak mau berhutang. Maka ketika pada saat kita sedang memiutangi Tuhan, maka Tuhan akan melihat, wah, anakku ini sedang berhutang kepadaku. Wah, anakku ini ketika dia memberi, dia membuat aku berhutang kepada dia. Akhirnya Tuhan pun memberkati kehidupan kita, memberkati kehidupan kita dengan berlimpah-limpah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan takut memberi. Karena ketika kita diberkati, maka hidup kita untuk memberkati. Karena janji Tuhan bagi orang yang suka memberi, tepatnya di dalam Mazmur 41 ayat 2 sampai ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Dari ayat ini sangat jelas bahwa janji Tuhan bagi orang yang suka memberi, bahwa Tuhan akan meluputkan setiap kehidupan kita pada waktu kita celaka. Mungkin tanpa kita sadari ketika kita dalam perjalanan, mungkin ada mara bahaya yang akan menimpa kita. Tetapi dengan secara otomatis karena kita mengetahui janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita, maka akhirnya kita dihindari dari mara bahaya tersebut. Bukan hanya itu saja,
Tuhan juga melindungi kita, Tuhan juga memelihara nyawa kita, sehingga kita dikatakan berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia mempermainkan musuhnya. Dan ayat yang terakhir dalam Keluaran 23 ayat 20, dikatakan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu pemirsa, janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ketika kita diberkati untuk memberkati, maka ketika hidup kita menjadi berkat, maka malaikat Tuhan yang akan berjalan di depan kita terlebih dahulu. Malaikat Tuhan yang akan melindungi perjalanan kita. Malaikat Tuhan yang akan melindungi jalan kita dan membawa kita ke tempat yang sudah Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mau tekankan kembali kepada kita semua. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita layak disebut sebagai murid Kristus. Yaitu yang pertama tadi dikatakan memikul salib. Yang kedua, hidup kita haruslah menghasilkan buah. Dan yang ketiga, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih, biarlah renungan singkat ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita, memberikan kita semakin semangat menjalani pagi-pagi hari kita, menjalani hari-hari kita untuk tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi hamba yakin dan percaya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada setiap pemirsa, sehingga hidup mereka semakin lebih lagi Tuhan dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur, biarlah Tuhan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka, memberkati setiap pemirsa yang menonton daripada siaran ini Tuhan, sehingga hidup mereka dikuatkan di dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya, haleluya, amin.